Nyata di sepanjang hidupku, caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Oh Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau, ku sembah Engkau Tuhan, Kau segalanya. Kau yang berkuasa, Kau terlebih besar, Kau terlebih hebat dari semua. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Oh, lebih dalam ku menyembah,
Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan, senang sekali kita kembali berjumpa dalam ibadah tengah minggu pada hari ini. Dan kembali kita akan siapkan hati kita belajar benar firman Tuhan. Karena itu saya Bapak Ibu kita bersama-sama bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapak terima kasih buat hari ini. Sekali lagi kami mengucap syukur buat semua anugerah dan kebaikan-Mu. Kalau sampai hari ini kami masih dapat tegak berdiri semua karena kebaikan dan kesetiaan-Mu serta penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini kembali kami akan belajar kebenaran firman-Mu, Engkau yang mengurapi, menolong, memberkati setiap kami, baik yang memberitakan ataupun yang belajar dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Engkau memberkati setiap kami, sehingga kami sungguh mengerti apa yang firman-Mu ajarkan kepada setiap kami. Terima kasih kami serahkan pemberitaan firman dan pembelajaran firman pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan suatu bagian saya rasa cukup familiar bagi kita semua, tetapi seringkali juga bagian ini seringkali disalahpahami oleh kebanyakan anak-anak Tuhan, bahkan banyak sekali penafsir-penafsir yang menafsirkan secara salah bagian ini. Yaitu kita akan belajar dari Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10. Saya berikan judul atau tema Yesus yang telah naik dan turun. Baik, sekali lagi kita akan membaca dari kitab Efesus. Surat Efesus pasal 4 ayat 8 sampai yang ke-10 saya bacakan buat kita semua. Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 10, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ayat 9, bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Banyak orang Kristen salah memahami bagian ini, Bapak Ibu, dan bahkan pernah muncul ajaran yang cukup membuat gempar, menghebohkan, yaitu tentang penginjilan orang mati dengan mendasarkan bagian ini sebagai dalil atau dasar alkitabiahnya, Bapak Ibu. Tapi ternyata kita akan belajar pada hari ini bahwa itu tidak benar. Kita akan mulai mempelajari bagian ini dengan memperhatikan terlebih dahulu konteks dari Efesus pasal 4 ini, khususnya ayat 8 sampai 10. Kalau Bapak Ibu punya waktu di rumah, baca mulai dari ayat 1 Bapak Ibu sampai ayat yang ke-16. Setidaknya Bapak Ibu biar bisa tahu secara keseluruhan, tapi karena waktu kita tidak akan membahas semua ayat tersebut, saya akan memberikan ringkasan bahwa dalam ayat 3 sampai 6, kalau Bapak Ibu nanti bisa baca, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi jelas dalam ayat 3 sampai 6, Paulus sedang berbicara tentang kesatuan orang-orang Kristen, yaitu orang-orang percaya di zaman itu, di mana secara konteks jelas bicara tentang orang-orang atau jemaat di Efesus, Bapak Ibu, yang sedang dinasehati oleh Paulus. Dan tentunya orang-orang ini, jemaat-jemaat ini adalah jemaat-jemaat yang masih hidup, masih melayani dan hidup berkomunitas bersama sebagai orang-orang percaya di zaman itu. Dan kalau kita perhatikan lagi, ayat 7, Paulus berbicara tentang Yesus atau Kristus sebagai pemberi karunia-karunia yang berbeda-beda kepada orang-orang percaya. Saya bacakan Efesus pasal 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut pemberian Kristus. Dan dari ayat 7 inilah kemudian muncul ayat 8. 9 dan 10. Dan kalau Bapak Ibu baca lagi ayat 11 sampai 16, ya, saya tidak akan baca semuanya Bapak Ibu, tapi kalau kita baca saya cuplik dari ayat 11 dan 12 saja. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 11 sampai 16, sekali lagi Paulus sedang membahas tentang keragaman rupa-rupa pemberian atau karunia yang diberikan Yesus yang tadi dijelaskan di ayat 7 tadi kepada orang-orang percaya. Sekali lagi kepada orang-orang percaya yang masih hidup, dan sesuai dengan konteks sekali lagi Bapak Ibu disampaikan kepada orang-orang atau jemaat Tuhan di Efesus yang sedang dinasihati oleh Paulus. Baik, itu konteksnya
secara satu pasal, setidaknya satu pasal Efesus pasal 4 Bapak Ibu ya, untuk memberikan Bapak Ibu gambaran, memudahkan kita memahami ayat 8, 9 sampai 10, karena di situ memang ada agak susah, ada bagian-bagian agak susah ditafsirkan, seringkali bisa katakan, seringkali bisa ditafsirkan menjadi sesuatu ajaran yang salah atau tidak sesuai dengan konteksnya. Baik, kita akan mulai kembali ke Efesus pasal 4 ayat yang ke-8. Saya bacakan sekali lagi ayat 8. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ada beberapa kata-kata kunci di situ yang kita akan bahas, Bapak Ibu. Tapi pertama-tama saya mau beritahu bahwa bagian ini dikutip oleh Paulus dari Mazmur pasal 68 ayat 19. Demikian firman Tuhan, Mazmur 68 ayat 19. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana. Ya Tuhan Allah, di mana kata Tuhan di situ menggunakan tetragrammaton, 4 konsonan, nama Allah YHWH, Bapak Ibu. Inilah Mazmur 68 ayat 19, dan saya sarankan sekali lagi Bapak Ibu juga bisa membaca Mazmur 68 ini secara keseluruhan, karena Paulus mengutip itu juga sesuai dengan konteksnya Bapak Ibu ya. Jadi tidak sekedar mengutip, tidak sembarangan mengambil ayat kemudian hanya mengutip dan melakukan suatu cocok logis, seperti tidak Bapak Ibu. Para penulis Alkitab paham benar bagian-bagian mana yang diambil dari Perjanjian Lama, yang dikutip dari Perjanjian Lama, dan digunakan di dalam surat-surat atau tulisan-tulisan mereka di dalam Perjanjian Baru yang mereka tulis, Bapak Ibu. Nah, ada beberapa poin penting dari Mazmur pasal 68 ini. Yang pertama, Mazmur 68 adalah nyanyian perarakan kemenangan Allah atas musuh-musuhnya. Itu kalau kita membaca Mazmur 68. Nah, Bapak Ibu, saudara, nanti Bapak Ibu kalau punya Alkitab, baik yang digital ataupun yang berbentuk buku, Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, di atas judulnya pun sudah jelas Bapak Ibu ya, perarakan kemenangan Allah. Jadi itu memudahkan kita memahami setidaknya topik atau tema dari Mazmur 68. Dan memang Mazmur 68 adalah suatu nyanyian perarakan kemenangan Allah atas musuh-musuhnya Bapak Ibu. Dan Paulus mengutipnya, menerapkannya khususnya ayat 19 kepada Kristus. Karena kenaikan Kristus ke surga memang adalah suatu kemenangan, di mana Yesus dalam wujud manusianya telah menyelesaikan misinya sebagai juru selamat manusia turun ke muka bumi, berhasil menggenapi apa yang Taurat nubuatkan atau katakan mengenai bagaimana karya keselamatan Allah yang harus digenapi di kayu salib melalui kematian Tuhan Yesus. Dengan segala pencobaan, ujian yang dilancarkan oleh iblis sampai mati di kayu salib, Yesus taat sampai mati di kayu salib, memberikan nyawanya. Dia menggenapi dengan sukses misi yang diberikan Allah Bapa kepadanya. Dan ketika dia naik ke surga, Bapak Ibu bisa membaca kembali dalam Matius pasal 28, bagian-bagian terakhir amanat agung Bapak Ibu, 18, 19, 20. Di sana diceritakan, mengisahkan tentang bagaimana Yesus mengatakan kepada yang diberikan segala kuasa di langit dan bumi, kemudian memberikan perintah amanat agung itu untuk memuridkan banyak orang, bangsa-bangsa, memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa secara sederhana seperti itu Bapak Ibu, sehingga Injil kerajaan Allah dan keselamatan sampai kepada seluruh bangsa-bangsa di muka bumi. Itu suatu kemenangan yang luar biasa yang telah diraih oleh Tuhan Yesus dalam misinya turun ke muka bumi. Itu poin yang pertama. Dan kedua, perhatikan bahwa Mazmur 68 ayat 19 berbicara tentang Allah YHWH itu sendiri. Jadi saya sudah bacakan ayatnya, dan di situ kata Tuhan memang digunakan nama YHWH, yaitu Allah itu sendiri. Jadi Paulus memang dengan sengaja mengutip bagian ini untuk memberitahu kepada pendengarnya atau pembacanya bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Dan ini adalah pesan yang banyak bertebaran di dalam Perjanjian Baru Bapak Ibu ya. Dalam kitab-kitab Injil, semua tulisan-tulisan Paulus, semua para penulis Alkitab, mereka sepakat satu suara mengatakan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri yang turun menjadi manusia. Nah, kemudian ada kata kunci yang lain Bapak Ibu dalam ayat yang ke-8 ini. Ada kata tawanan-tawanan.
Nah, Bapak Ibu, bagian ini yang seringkali disalahpahami oleh banyak orang sehingga menimbulkan banyak ajaran-ajaran yang aneh, Bapak Ibu. Kata tawanan-tawanan bukan berbicara mengenai orang-orang yang sudah mati. Saya sudah jelaskan dari konteksnya. Baik di dalam Efesus pasal 4 tadi ayat 3 sampai ayat yang ke-16. Benar-benar bahwa ayat ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Jadi kepada orang-orang yang masih hidup. Banyak orang mengatakan bahwa ada kata dalam ayat 9 10, Yesus telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Nah, kita akan bahas juga Bapak Ibu. Mereka memahami ini sebagai dunia orang mati. Tapi sekali lagi tidak sesuai dengan konteks dari Efesus pasal 4 ini. Demikian pula kita kalau perhatikan konteks dari Mazmur 68 dan 19 sendiri, di mana Allah di situ diceritakan tanda kutip berperang lah sederhananya begitu Bapak Ibu ya, berperang melawan musuh-musuhnya dan mendapatkan tawanan-tawanan, persis seperti yang kita baca tadi. Kata tawanan-tawanan di sana merujuk kepada orang-orang yang masih hidup. Ini konteks dari Mazmur 68 itu sendiri Bapak Ibu. Ya, tapi sekali lagi saya katakan, dalam Efesus ini Paulus pun menerapkannya dengan konteks yang sama karena Paulus berbicara kepada jemaat-jemaat di Efesus yang masih hidup dan belum meninggal dunia. John Calvin menjelaskan tentang arti kata tawanan-tawanan sebagai ini saya buat rangkumannya Bapak Ibu ya. Sebenarnya dia menjelaskannya panjang, tapi kira-kira Calvin menjelaskan bahwa arti tawanan-tawanan itu adalah orang-orang berdosa yang melawan Allah, ya dulunya kita sebut seteru-seteru Allah Bapak Ibu, kemudian diubah oleh Allah menjadi tawanan-tawanan Allah dan diubah menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Sehingga waktu Paulus mengutip Mazmur 68-19 ini dalam Efesus pasal 4 ini Bapak Ibu, itu benar-benar sesuai dengan konteksnya. Ketika Paulus berbicara tentang orang-orang percaya, orang-orang sudah menjadi anak Tuhan, orang-orang sudah mengikut Kristus dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tadinya hidup mungkin menyembah berhala menjadi seteru Allah, dan mereka berbalik menjadi anak-anak Allah, menjadi tanda kutip tawanan-tawanan Allah, dan kemudian mereka hidup bersama sebagai orang-orang percaya di Efesus Bapak Ibu. Jadi ini penting banget Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tawanan-tawanan tidak berbicara tentang orang-orang yang sudah mati. Saya cepat Bapak Ibu, poin penting yang lain dalam bagian ini. Dalam Efesus pasal 48, itu digunakan kata memberikan. Ini juga jadi salah satu seringkali dipermasalahkan Bapak Ibu. Sementara dalam Mazmur 68:19 digunakan kata menerima. Jadi ada kata memberikan versus kata menerima, dan seringkali dijadikan permasalahan seolah-olah Paulus dituduh salah kutip atau menjadi kontradiksi di dalam Alkitab kita. Tapi kalau kita mengerti dalam Mazmur 68:19, kata bahasa Ibrani yang digunakan adalah kata lakah yang memang bisa diterjemahkan menjadi menerima, mengambil, membawa, atau memberi. Ya, saya tidak bisa menjelaskan secara panjang Bapak Ibu. Tapi yang jelas memang kata laka ini itu harus diterjemahkan sesuai dengan konteksnya. Dan sebenarnya dalam kata itu sendiri memang bisa mempunyai arti menerima, mengambil, membawa, dan memberi. Dan poin B-nya sesuai konteks Efesus pasal 4, Allah menerima persembahan itu yang seperti dalam Mazmur 68 itu. Allah menerima persembahan, tetapi persembahan ini berupa tawanan-tawanan, ya, dan persembahan ini juga diberikan kembali. Jadi, Bapak Ibu, Allah menerima persembahan berupa tawanan-tawanan, tetapi tawanan-tawanan ini nantinya oleh Allah dijadikan juga pemberian kembali kepada manusia. Saya akan jelaskan nanti lebih jauh Bapak Ibu ya. Tapi pemahamannya seperti itu. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwa dalam kata menerima itu juga terkandung kata memberi. Jadi Allah menerima dan sekaligus memberikan.
Nanti akan saya jelaskan lebih dalam Bapak Ibu. Tapi kita akan mungkin memudahkan. Ada kisah yang senada di dalam Perjanjian Lama. Dalam Bilangan pasal 8 mengenai suku Lewi Bapak Ibu. Ini kisah yang memberikan gambaran kurang lebih supaya Bapak Ibu juga paham maksudnya. Dari apa sih artinya menerima. Kemudian juga memberi persembahan-persembahan ini Bapak Ibu ya. Saya bacakan Bapak Ibu. Bilangan pasal 8 ayat 13 sampai 14. Nanti dilanjut dengan ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan ayat 13. Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Garis bawah Bapak Ibu ya. Jadi orang-orang Lewi waktu itu dijadikan persembahan bagi Tuhan, diberikan kepada Tuhan. Maka Tuhan menerima persembahan. Ayat 14. Demikianlah harus kau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Ayat 18. Maka aku akan mengambil orang Lewi, ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, dan aku menyerahkan orang-orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Persis seperti inilah kira-kira ketika Paulus mengutip Mazmur pasal 68 ayat 19 dan digunakan di dalam Efesus pasal yang keempat dengan konteks tentang hidup bergereja atau berkomunitas sebagai orang percaya di Efesus. Dan konteks tadi kita sudah baca juga dalam pasal-pasal 4 bahwa Yesus adalah pemberi karunia-karunia, pemberi pemberian-pemberian tersebut. Memberikannya kepada jemaat Tuhan. Jadi Bapak Ibu secara ringkas mungkin, ya kalau Bapak Ibu masih bingung, kira-kira ayat 8 ini, Efesus pasal ayat 8. Allah menerima kita orang-orang yang sudah percaya, sudah ditebus, sudah dikuduskan oleh darah Kristus, menerima kita sebagai pemberian. Tapi kemudian kita yang adalah tawanan-tawanan Allah ini, yang adalah pemberian yang diterima oleh Allah, kembali diberikan kepada gereja, kepada umat manusia. Secara khusus, secara konteks dalam Efesus 4 adalah gereja. Jika dalam bilangan tadi, kisah tentang suku Lewi kembali diberikan kepada orang Israel sebagai pemberian kepada manusia, kepada gereja, kepada kita sendiri dalam rangka untuk melayani dan memperlengkapi satu sama lain dalam rangka kita bisa bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, penjelasan untuk ayat yang ke-8. Nanti ayat ke-9 dan 10 akan lebih mudah jika kita memahami bagian ini tersebut. Ini terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Jadi aplikasi praktisnya apa dalam bagian ini? Sederhana. Bahwa setiap orang percaya Bapak Ibu dan saya adalah tawanan milik Allah yang diperlengkapi dengan pemberian atau karunia untuk membangun tubuh Kristus. Jadi tidak ada alasan sesungguhnya bagi Bapak Ibu dan saya untuk tidak terlibat di dalam pelayanan. Saya tidak hanya berkata pelayanan di dalam gereja Bapak Ibu, tapi dimanapun engkau berada, engkau diberikan talenta, engkau diberikan karunia, engkau diberikan pemberian-pemberian oleh Allah. Setiap orang tidak ada yang sama. Ya tidak ada satu orang Kristen pun di muka bumi ini yang memiliki semua karunia. Tidak ada Bapak Ibu. Bahkan orang terhebat, terkenal, siapapun juga hamba Tuhan, tidak memiliki semua karunia. Karena memang Tuhan desain gereja. Tuhan mendesain tubuh Kristus berbeda-beda dengan talenta yang berbeda-beda, karunia berbeda-beda, supaya tidak ada satu orang pun yang bisa menyombongkan diri sehingga kita bisa saling melengkapi, saling melayani. Semua orang bisa berfungsi di dalam tubuh Kristus. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sudah melakukan bagian pelayanan Bapak Ibu untuk kemuliaan nama Tuhan? Saya percaya Alkitab menceritakan bahwa setiap kita akan diberikan pemberian-pemberian. Firman Tuhan mengatakan, kita baru saja baca teksnya. Kristuslah sang pemberi karunia-karunia itu. Nanti dalam ayat yang ke-11 sampai ke-16, itu dijelaskan lebih detail lagi Bapak Ibu ya. Ada gembala, ada guru, ada rasul, bahkan ada pemberian-pemberian yang lain. Intinya adalah setiap orang percaya diberikan karunia, berikan talenta untuk saling melayani satu sama lain. Karena itu Bapak Ibu, kami mengundang sekali lagi bagi Bapak Ibu, anak-anak muda,
untuk bisa terlibat dalam pelayanan. Ya, saya senang sekali beberapa hari ini saya melihat beberapa anak muda ikut audisi singer, Bapak Ibu ya, mereka mulai terlibat di pelayanan di umum. Saya senang sekali Bapak Ibu, itu salah satu kerinduan saya bagi anak-anak muda, dan ya itulah yang harusnya terjadi di dalam kehidupan bergereja kita Bapak Ibu. Sekali lagi, bahwa setiap orang percaya, semua orang percaya adalah tawanan milik kepunyaan Allah, diperlengkapi dengan pemberian atau karunia untuk membangun tubuh Kristus. Kalau bagiannya sudah paham, kurang lebih paham Bapak Ibu, ayat 9 10 saya rasa sederhana, tidak terlalu ruwet Bapak Ibu ya. Karena sudah mulai paham konteksnya Bapak Ibu. Ayat 9 saya bacakan buat Bapak Ibu. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Supaya meringkas waktu, yang sering kali permasalahan adalah kata naik dan turun tadi Bapak Ibu. Sehingga ketika dikatakan turun ke bagian bumi yang paling bawah, ada yang menafsirkan turun ke Hades atau ke dunia orang mati. Dan sekali lagi, saya tidak perlu menjelaskan dari awal lagi Bapak Ibu, secara konteks kita sudah jelas. Baik Efesus pasal 4, Mazmur 68 tidak sedang berbicara tentang orang-orang mati, tetapi tentang orang-orang hidup, tentang gereja Tuhan di Efesus, tentang jemaat Allah yang masih hidup. Jadi apa arti naik dan apa arti turun? Kata naik sudah jelas. Itu merujuk kepada ketika Yesus naik ke surga. Saya rasa sudah banyak dikhotbahkan oleh hamba Tuhan, tidak perlu dijelaskan lagi Bapak Ibu ya. Gimana dengan kata turun? Kata turun, banyak penafsir, bahkan hampir semua penafsir mengatakan kata turun bicara tentang inkarnasi Yesus. Ketika Yesus turun menjadi manusia. Ya, kemudian bagian bumi yang paling bawah, itu artinya apa? Sudah saya katakan tidak berbicara tentang dunia orang mati. Tapi kalau kita membahas tentang memahami konteks dari Efesus pasal 4 tadi, dan kemudian kita memahami ajaran Paulus tentang inkarnasi, maka sesungguhnya bagian bumi paling bawah sederhananya adalah bicara tentang kuburan atau kematian Yesus. Mari kita bandingkan misalkan dengan Mazmur 63 ayat 10 tentang bagian bumi yang paling bawah. Mazmur 63 ayat 10 berkata begini, tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Sederhananya mereka akan mati dan masuk ke dalam kuburan. Oke, ayat Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3:13 berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Kenapa saya katakan kata turun lebih cocok dan sesuai dengan apa yang diceritakan di dalam Alkitab kita dan perjanjian baru kita tentang Yesus. Kata turun bicara inkarnasi, dan lebih jelas lagi dan Filipi pasal 2 6 sampai 8, suatu bagian terkenal sekali tentang inkarnasi. Ini pun ada tulisan Paulus sendiri Bapak Ibu, saya bacakan Filipi 2 6 sampai 8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dari 3 ayat sini aja Bapak Ibu yang saya sampaikan, udah jelas sekali bahwa kata bagian bumi yang paling bawah bukanlah merujuk sesuai dengan konteksnya dan sesuai dengan tulisan-tulisan Paulus, tulisan para penulis Injil, bahwa sesuai konteksnya tidak membahas tentang Hades atau dunia orang mati. Jadi sekali lagi Efesus pasal 4 ayat 8-10 tidak sedang membahas suatu ajaran yang kita kenal tentang penginjilan di dunia orang mati Bapak Ibu. Secara sederhana, ayat itu bicara turun ke bagian bawah bumi paling bawah. Artinya Yesus merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib, bahkan masuk ke dalam kuburan. Jadi aplikasi praktisnya bagaimana Bapak Ibu? Untuk bagian ini ayat 9 sampai 10. Yesus adalah Allah yang turun menjadi manusia. Bapak Ibu, Yesus merendahkan diri bukan hanya saat mulai ditangkap dan disiksa oleh imam-imam Yahudi Bapak Ibu ya, kemudian mati di kayu salib. Tidak. Yesus merendahkan diri dimulai dari hari pertama, bahkan detik pertama dia menjadi manusia di dalam rahim Maria. Dan sejak saat itu dia mengalami perendahan sampai nanti disalib, mati, bahkan masuk ke dalam kuburan Bapak Ibu. Suatu praktek kerendahan hati yang sangat luar biasa yang dipraktekkan
oleh Juru Selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi aplikasi praktis yang kedua dari bagian ini, ayat 9-10, secara sederhana, bahwa setiap orang percaya harus belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan serendah-rendahnya. Sama seperti yang Yesus lakukan dan tercermin dalam tindakan yang nyata. Yesus bukan cuma ngomong teori doang Bapak Ibu, tapi Yesus melakukannya. Merendahkan dirinya, sungguh-sungguh merendahkan dirinya, bukan suatu proses yang mudah. Dia yang adalah Allah, harus merendahkan diri menjadi manusia. Dia adalah Allah. Dia harus disiksa, dia harus mati di kayu salib sebagai manusia, dalam wujud manusia Bapak Ibu ya. Karena Yesus dalam wujud ilahinya, Allah nggak bisa mati Bapak Ibu. Sekali lagi saya akan ulang-ulang ini. Yesus dalam wujud ilahinya tidak bisa mati karena dia adalah Allah. Jadi yang disalib, yang mati, yang disiksa, mati, dan dibangkitkan adalah wujud manusianya. Tapi itu pun sudah suatu perendahan yang luar biasa. Dia adalah Allah tak terbatas. Allah yang maha mulia. Harus mengambil natur manusia. Dan dia harus menghidupi hidup sebagai manusia. Harus bergantung kepada Maria waktu dia masih kecil. Dan dia harus disiksa, dipukul, harus dianiaya, harus dihina. Bahkan mati di kayu salib, bahkan harus masuk ke dalam kuburan. Sesuatu penghinaan yang luar biasa sebenarnya bagi Allah. Tapi dia lakukan itu sebagai bentuk kerendahan hati yang begitu luar biasa. Jadi teladan bagi saudara dan saya. Bagaimana Bapak Ibu dan saya? Seringkali kita melayani, kita suka pilih-pilih Bapak Ibu ya. Kita seringkali memilih pelayanan yang dilihat orang, yang tampak mulia gitu ya. Berapa banyak orang yang kepingin jadi singer, worship leader, pengkhotbah, pemain musik yang tampil di mimbar Bapak Ibu ya. Tapi banyak orang ingin pelayanan seperti itu dengan tujuan supaya bisa apa ya, menyombongkan dirinya pada akhirnya. Tapi jangan sekali orang-orang yang mau terlibat dalam pelayanan tanda kutip, pelayanan dipandang hina dan rendah oleh kebanyakan orang. Membersihkan toilet mungkin, menyapu gereja mungkin, mengatur kursi ibadah mungkin. Jarang sekali orang-orang punya kerinduan seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, hari ini aplikasi praktis yang kedua. Mari teladani Yesus. Dia adalah Allah yang memberikan teladan kerendahan hati yang luar biasa. Dan perhatikan ketika dia turun ke bagian bumi yang paling bawah, benar-benar taat, benar-benar menyerahkan hidupnya, benar-benar setia sampai mati, merendahkan diri sampai mati, maka Allah mengangkat dia tinggi. Demikian pula setiap orang percaya, kita yang direndahkan, maksudnya merendahkan diri Bapak Ibu, kita juga akan ditinggikan oleh Allah. Jadi hari ini kita belajar secara sederhana dua aplikasi praktis Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa Bapak Ibu dan saya setiap orang percaya adalah tawanan kepunyaan Allah. Kita adalah milik kepunyaan Allah, tawanan-tawanan yang dikembalikan lagi kepada gereja supaya diperlengkapi dengan karunia-karunia pemberian-pemberian untuk membangun tubuh Kristus. Mari saya mengundang, mari terlibat dalam pelayanan. Sekali lagi, pelayanan bukan hanya di gereja Bapak Ibu, dimanapun kau berada, melayanilah sebagai agen-agen Kristus di sana menjadi berkat, menjadi terang dan garam. Yang kedua, setiap orang percaya harus belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan serendah-rendahnya, sama seperti Yesus lakukan dan tercermin dalam tindakan kita sehari-hari. Hati-hati, apalagi kita yang mungkin terlibat dalam pelayanan mimbar ya, kita mudah sekali untuk tergoda dan jatuh di dalam dosa kesombongan ketika kita berada di atas mimbar, ketika kita ada di balik podium mimbar khotbah seperti ini. Karena itu, mari kita belajar merendahkan diri sama seperti Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini kami kembali belajar dan diingatkan Tuhan bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu. Kami adalah tawanan-tawanan di dalam Engkau Tuhan, di mana kami seharusnya kembali melayani Tuhan. Engkaulah yang memilih kami, bahkan memperlengkapi kami dengan pemberian-pemberian karunia-karunia Tuhan. Dan Engkau meminta kami dan menjadikan kami sebagai pemberian kepada tubuh Kristus. Supaya setiap kami ini yang sudah diperlengkapi dengan pemberian dan karunia-karunia, kami bersama-sama membangun tubuh Kristus. Dan kami sudah diingatkan kembali suatu teladan yang luar biasa dari Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Yaitu suatu kerendahan hati yang luar biasa, yang mau merendahkan diri sampai titik paling rendah, supaya kami juga nantinya akan ditinggikan oleh Allah. Biarlah kami terus jadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, khususnya kami hamba-hamba Tuhan.
Kami berdoa Tuhan supaya kami terus menjadi hamba-hamba Tuhan yang rendah hati di hadapan-Mu. Karena tidak ada satupun yang bisa kami lakukan untuk menyombongkan diri kami sendiri. Kebanggaan kami adalah Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang belajar mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sebelum kami berpisah satu sama lain, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu, mari angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu oleh Tuhan, kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Karena itu renungkan dan lakukanlah. Dan terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, serta kuasa daripada Roh Kudus, yang terus menolong, menopang, memberkati hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya berkat Tuhan bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.